Oke, udah kedengeran sekarang ya. Oke. Selamat datang sekali lagi di Trading for Living, mengelola resiko trading. Di mana di sini Yose Satria akan memandu jalannya kita diskusi di malam hari ini. Oke, Yose mau kasih adlib atau mau kasih iklan sedikit. Ini ada promo buat teman-teman semuanya. Ini ada ajak kawan dapat cuan. Jadi buat teman-teman akan mendapatkan komisi sekitar 10% dan hadiah senilai total Rp500.000. Caranya gimana? Caranya kepoin Instagramnya, media sosial, ataupun websitenya dari Indudax untuk mendapatkan hadiah Rp500.000 dengan promo ajak kawan dapat cuan. Biasanya nih promo ajak kawan dapat cuan ini fotonya Natasha Wilona biasanya. Ya, sinetron anak jalanan ya kalau teman-teman pernah tahu semuanya. Jadi bisa kepo di website dan juga di media sosialnya Indudax. Oke. Kembali kepada pokok bahasan kita di sore hari ini, mengelola risiko trading. Langsung aja kita ingin sapa dan tanya beberapa narasumber kita yang sudah hadir di malam hari ini. Tadi ada satu kayaknya Mas Fadel belum bergabung dari belajar crypto trading. Aku mau coba ke Mas Dava dari Crypto Pause. Mas Dava, halo, bisa dengar suara saya Mas Dava? Halo Mas. Halo Mas Dava. Wih, mantap. Mas Dava nih saya dengar-dengar masih ini ya, masih sekolah ya, masih SMA ya. Baru lulus Mas, baru Wih, lulus. baru lulus, mantap. Oke, Mas Dava gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mas, sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Mas Dava ini berasal dari Crypto Pause ya, dari kota? Iya, dari Domisilinya Kota di kota? Bandung Mas. Kota Bandung. Bandung. Oke, Bandung berarti Kumaha Damang ya. Persib Ngahiji pokoknya. Alhamdulillah Mas. Oke. Dari Crypto Pause. Kabar baik, aset kripto oke juga ya Mas Dava ya? Oke Mas, aman Aset Mas, aman ya? aman Oke, aman. siap. Terima kasih Mas Dava sudah gabung di malam hari ini. Sama-sama. Selanjutnya aku mau ke Mas Mahadir dari Medan Kripto. Halo Mas Mahadir. Halo, Wis, halo, Horas Horas, Lai. Horas. Dari Medan Salam kenal dari Kripto. Medan ya, Salam kenal, Horas Mas Mahadir ya. Horas. Salam PSNS Oh, Medan. asik. Oke. Mas Oke, Mahadir gimana kabarnya hari ini? kabar hari ini alhamdulillah aman, Alhamdulillah aman ya. aman. Kabar kripto pun juga aman ya. Sedikit, Sedikit. sedikit Oke. ada. Nggak Oke, apa-apa lah. Nanti kita siap berbagi sharing kita di oke, malam hari sip, ini pastinya. Terima kasih Mas sip. Dava sudah hadir. Mas Mahadir, maaf. Selanjutnya aku mau mau tanya dulu apakah Mas Fadel sudah bergabung? Mas Fadel Muhammad. Halo Mas Fadel. Hadir Mas. Wih, Mas Fadel Muhammad. Dari Makassar Mas Fadel ya? Ya, betul. Ya, agak kareba. Oh, baji-baji Mas. Baji. Ewako ya, Ewako. Oke. Ewako. Dari Belajar Trading Indonesia. Terima kasih Mas Fadel. Kabarnya kripto aman ya? Siap, aman. Oke. Selanjutnya, thank you Mas Fadel. Berikutnya aku mau ke Mas Yoga dari Community Indudax. Halo Mas Yoga, gimana kabarnya? Halo Mas Yose, kabar baik. Halo semua. Iya, itulah kabar dari Mas Yoga. Semoga pokoknya semuanya sehat selalu ya. Nah, tentu selain speaker di hari ini, Yose mau menyapa juga teman-teman semuanya yang hadir. Bisa semuanya untuk menyalakan kamera, untuk kita menyalakan semangat untuk menerima ilmu di malam hari ini. Boleh kita menyalakan kamera? Oke, sudah nyalakan kamera semuanya? Oke, dan semuanya teman-teman. Oke, boleh untuk yang selain host dan juga narasumber, boleh di mute dulu biar kita bisa tenang. Oke, tema webinar hari ini adalah mengelola risiko trading. Di mana nanti akan ada 3 sesi, ada sesi perspektif, di mana nanti akan ada pertanyaan dan narasumber akan menjawab pertanyaan dari Yose selaku host di sini. Kemudian ada juga sesi interaktif, di mana nanti teman-teman akan menjawab. Teman-teman diberikan kesempatan ada 5 penanya yang nanti teman-teman semuanya bisa mengajukan pertanyaan ke salah satu narasumber, di mana satu pertanyaan itu bernilai sekitar Rp200.000 berbentuk USDT. Jadi nanti cepet-cepetan untuk raise hand tentunya di sesi interaktif. Terakhir ada sesi closing statement. Jadi akan meringkas pokok bahasan obrolan kita selama webinar. Jadi closing statement dari masing-masing speaker. Oke. Sebelum kita masuk ke sesi pertama, Yose mau bacain rules-nya di webinar hari ini, di mana setiap peserta ini wajib menuliskan nama, underscore asal komunitas,
atau juga underscore kota untuk Zoom-nya. Jadi dan juga sebelum dipersilahkan oleh moderator berbicara, seluruh peserta wajib menyalakan fitur mute out. Oke. Dan nanti di sesi interaktif, peserta yang ingin ikutan giveaway dengan bertanya harus menekan terlebih dahulu fitur raise hand dan jangan menjawab sebelum dipersilahkan oleh si moderator. Oke. Itu dia rules kita di hari ini. Langsung aja kita masuk kepada sesi pertama, yakni sesi perspektif. Yang pertama aku mau nanya kayaknya siap nih, ada Mas Fadel ya. Mas Fadel, gimana sih cara menentukan profil investasi sesuai dengan diri kita? Gimana Mas Fadel? Mas Fadel, halo. Apakah Mas Fadel di situ kayaknya gangguan sinyal ya di sana ya Mas Fadel ya? Bisa dengar Mas Fadel? Halo Mas Fadel. Atau yang pertama aku ke Kak Yoga dulu deh, ke Kak Yoga biar untuk kita membuka sesi sebelum nanti kita ke Kak Fadel dan yang lain-lain. Boleh Kak Yoga dijelaskan bagaimana cara menentukan profil investasi, profil resiko investasi sesuai dengan diri kita dari Kak Yoga. Gimana sih Kak Yoga? Silakan. Oke, teman-teman, selamat malam semuanya ya. Nah, profil risiko trading bagi diri kita ya. Yang pertama, kalian harus tentukan dulu nih, cash flow kita dulu. Kalau kita mulai trading, kita harus belajar dari mana dulu. Apakah instrumen investasi ini cocok buat diri kita atau tidak? Karena semua profil risiko investasi itu kan beda-beda ya. Investasi itu kan banyak banget nih. Jadi kalian tuh nggak harus pure di kripto. Karena kalau misalnya kalian di kripto nggak sesuai sama profil risiko kalian bisa investasi dengan instrumen yang aman seperti emas, reksadana ataupun instrumen investasi yang lainnya sesuai dengan profil risiko kalian. Dan yang terpenting kalau misalnya kalian mau belajar investasi itu jangan gegabah sendiri. Ya, jadi kalian harus banyakin backtestnya dulu, belajar risetnya dulu, apakah ini cocok dengan diri kita investasi ini. Jadi kalau misalnya kalian bingung dengan profil diri kalian nggak punya arah, kalian nggak punya tujuan. Jadi lebih penting kalian sebelum mulai investasi itu, kenali diri dulu, pahamin diri dulu, belajar dulu, cari-cari relasi ataupun teman-teman yang satu frekuensi dengan investasi supaya kita bisa aman tuh. Kalau misalnya ada risiko, dan kita bisa diukur. Karena memang semua ada resikonya, tapi yang terpenting kalian bisa ukur dulu resikonya supaya aman dalam berinvestasi seperti itu. Oke, berarti lebih kepada mengenal diri sendiri ya bagaimana sesuai dengan profil resiko kita. Terima kasih Kakak Yoga. Berikutnya aku mau ke Kak Mas Mahadir nih yang udah senyum-senyum dari tadi nih. Mas Mahadir, silakan Mas Mahadir. Gimana sih cara kita menentukan profil investasi sesuai dengan diri kita? Silakan Mas Mahadir. Oke, dari Medan ya. Oke, untuk menentukan profil risiko investasi ini sih sebenarnya kenali dulu diri kita ini mau ngapain di investasi ini. Jadi ada investasi ini ada yang sifatnya agresif, risiko tinggi. Jadi kita kadang ada trading yang atau investor itu cenderung berani mengambil risiko tinggi. Jadi itu benar-benar harus mengalokasikan uang itu jenis investasinya gimana. Yang kedua ada profil risiko menengah, moderat. Jadi dia menghargai pendapat teman-teman, cenderung kadang berhati-hati untuk memilih target untuk mencapai cuannya. Baru yang ketiga ini konservatif, yang profil risikonya rendah. Jadi teman-teman kadang ada investasi trader itu lebih berhati-hati memilih investasi yang aman dengan risiko rendah. Jadi ketiga profil risiko agresif, moderat, yang lebih menengah atau konservatif, tergantung teman-teman mau ikut yang mana. Nah, itu pilihan karakter teman-teman. Senyaman mungkin untuk kita jadi investor dan trader. Gitu sih. Oke, jadi sesuai dengan profil risiko ada moderat, ada konservatif, dan yang lain-lain sesuai yang dikatakan Mas Mahadir. Mantap, Mas Mahadir. Begitu Mas Mahadir, izin punten boleh untuk nanti kameranya dibuat rotate ya, jadi biar kelihatan untuk apa namanya, biar lebih landscape karena itu kayaknya settingannya masih potret ya. Oke, Iya, jadi biar lebih center Mas Mahadir. Terima kasih Mas Mahadir sudah diberikan perspektifnya. Berikutnya saya mau ke Mas Fadel deh, tadi kayaknya masih lost contact. Gimana Mas Fadel, bagaimana cara menentukan profil investasi sesuai dengan diri kita? Silakan Mas Fadel. Sebenarnya itu sih tergantung gimana cara kita mengenali diri kita. Apakah
benar yang dikatakan Mas Hadir tadi itu, apakah kita ini tipe investor yang agresif atau kita ini lebih pasif gitu, lebih main aman. Karena sebaik-baiknya kita masuk ke dalam suatu instrumen itu adalah kita mengenali risiko dalam diri kita sendiri gitu. Jadi kita bisa memanage risiko tersebut. Jadi jawabannya adalah gimana caranya kita mencari yang terbaik itu melalui mengenal gimana cara menjati diri kita sendiri. Karena pasti akhirnya kita bakal nyaman dengan profil risiko trading kita masing-masing. Kurang lebih kayak gitu kalau saya, Mas. Oke, thank you. Berarti mengenal jati diri ya, Mas Fadel ya. Padahal Betul, jati diri itu betul, stadion betul. di Semarang. Oke. Iya, Terima betul. kasih Mas Fadel atas perspektifnya. Oke, terakhir saya mau ke Mas Dava nih yang udah senyum-senyum dari tadi. Apakah ada jawaban lain bagaimana cara menentukan profil investasi sesuai dengan diri kita? Silakan Kakak Dava, monggo silakan Oke, Kak halo Dava. semuanya, selamat malam. Jadi memang benar dari beberapa kayak Mas Mahadir, Mas Fadel, untuk menentukan profil resiko trading itu berbeda-beda. Ada yang ngambil profil resiko trading itu high risk dan ada yang mengambil profil resiko trading itu low risk. Tapi sebelum kita masuk ke dunia investasi, apalagi trading, yang paling penting, poin utama dari semuanya itu adalah belajar. Karena di dalam sebuah pembelajaran kita mendapatkan mencari tahu bagaimana diri kita untuk investasi yang bagaimana gitu. Jadi kita tahu ketika kita belajar, kita akan menemukan bahwa profil-profil resiko itu terdapat dari diri kita itu seperti apa. Yang pertama poin utama sih belajar dulu sih Mas. Kalau misalnya udah belajar itu kita akan tahu bagaimana menentukan sesuai dengan uh, investasi atau instrumen trading atau investasi yang akan kita investasikan gitu. Seperti itu sih Mas. Oke, thank you Mas Dava. Berarti emang harus juga lagi-lagi mengenal diri kita ya, kalau dari perspektif Mas Dava. Sebenarnya kalau masih ke Mas Dava nih kayaknya nih. Kan kalau kita sudah mengenal yang namanya profil resiko trading, sebenarnya next-nya nih, apa sih langkah-langkah yang perlu diambil untuk siap mengelola resiko dalam trading kripto untuk masing-masing individu? Karena kan kita tahu ya, setiap orang itu kan, setiap peserta di webinar hari ini itu kan beragam latar belakangnya. Ada yang pelajar, ada yang mahasiswa, ada yang profesional, ada yang muda hingga usia lebih gitu. Kalau dari Mas Dava sendiri, langkah-langkahnya apa nih Mas Dava? Silakan Mas Dava. Oke, untuk langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengelola resiko trading atau ya untuk mengelola. Kalau misalnya untuk mengelola itu pastikan kita mempunyai modal untuk trading. Kalau misalnya modal kita bisa kelola dengan baik, maka psikolog, emosi itu semuanya aman, Mas. Jadi yang pertama kita untuk mengelola itu ya kita harus benar-benar belajar dulu mengumpulkan modal untuk bisa kita kelola. Untuk tips-tipsnya kalau misalnya kita mengelola ya misalnya yang intinya itu kita harus bisa disiplin dengan apa yang kita tradingkan. Kita harus disiplin dengan kita harus disiplin dengan diri kita sendiri gitu untuk mencapai kesuksesan di dalam trading. Jadi trading itu bukan main-main, emang susah gitu kalau misalnya trading tanpa belajar. Jadi yang perlu diambil untuk siap untuk benar-benar siap masuk ke dalam dunia trading itu kita bisa belajar dulu mengelolanya gitu Mas. Jadi belajar step by step-nya. Jadi nggak bisa langsung misalnya kita langsung trading dengan modal sekian. Jadi kita harus emang benar-benar belajar itu dari bawah gitu. Dari bawah naik. Jadi kita mendapatkan pencerahan juga kalau misalnya kita udah belajar itu. Jadi bisalah mengelolanya kalau misalnya terus belajar Mas. Jadi seperti itu Mas. Oke, terus belajar terus dari Mas Dava, kayak iklan partai ya. Oke, terima kasih Mas Dava atas perspektifnya. Saya mau ke Mas Mahadir deh, boleh. Ini kan kita tahu ya, background orang kan beda-beda, Mas Benar, ya. Mas Mahadir. Maksudnya pertanyaan masih sama nih. Apa aja nih langkah-langkah yang perlu diambil untuk siap mengelola resiko dalam trading masing-masing individu? Karena kan background orang nih beda-beda nih Mas Mahadir. Ada yang pelajar, ada yang mahasiswa, ada yang profesional, ada yang usia muda lebih gitu. Silakan Mas Mahadir. Oleh, terima kasih. Benar, ya kita punya time frame beda-beda nih, ya kan? Ada yang pelajar, ada yang kuliah, ada yang orang tua, siapapun kita punya waktu yang berbeda. Ada yang kesibukan, ada yang memang trading, benar-benar trading satu harian, ada yang memang bekerja. Jadi
dari awal kita harus sesuaikan juga lama jangka waktunya untuk trading. Tentukan time frame waktunya untuk mengambil risiko itu. Kenali dulu kondisi keuangan kita. Kita punya modal nih untuk trading, ya jangan langsung all in. Oke. Pelan-pelan kita belajar, kenali kondisi finansialnya. Jangan pakai uang pinjol untuk trading, ya kan? Jadi harus kita bagi kebutuhan mana yang mendesak. Benar-benar. Jangan pula ini teman-teman mahasiswa pakai uang kuliah untuk trading. Itu jangan. Pantang. Jadi kenali dulu kondisi finansial kita. Benar-benar belajar. Kenali time frame kita untuk belajar. Jadi pertimbangkan sesuai tanggungan kita. Kalau udah siap untuk dagang, boleh siap. Yang penting tadi benar dibilang Bang Mas tadi, pengetahuan tentang investasi itu penting. Dari leher ke atas itu penting. Jadi tidak ada yang instan di trading ini. Jadi benar-benar upgrade ilmu, upgrade market kita di mana, itu sih yang penting. Jam terbang kita itu mengikuti. Siap. Oke, tidak ada yang siap, Mas Mahathir. Tidak ada yang instan dan jangan sampai pakai uang pinjol ya, apalagi buat open slot. Waduh, lebih serem lagi. Terima kasih, Mas Mahathir. Berikutnya masih ke Mas Fadel ya. Masih sama Mas Fadel. Ini apa sih langkah-langkah yang perlu diambil untuk kita siap mengelola resiko dalam trading kripto ya, masing-masing individu yang tadi kita tahu nih beda-beda ya. Background orang itu kan ada yang pelajar, mahasiswa, profesional, muda, usia lebih, lanjut gitu. Silakan Mas Fadel. Kalau saya rasa tuh karena ini kita tuh berbeda-beda individu ya, seperti yang Mas sebutkan tadi, ada yang pelajar, ada yang pekerja. Jadi saya rasa untuk menentukan profil risiko kita dalam suatu trading atau investasi, kita tuh harus menentukan terlebih dahulu kebutuhan kita itu berapa persen. Misalnya contoh, kita punya gaji 10 juta, let's say. 100%-nya itu nggak mungkin langsung semuanya di all-in ke investasi dong. Pasti kayak 50% untuk kebutuhan dulu. Terus 30% untuk dana darurat, lalu 20%-nya baru untuk investasi. Kalau jawaban saya kurang lebih kayak gitu, Mas. Jadi menentukannya itu nggak bisa langsung 100%, tapi harus ada ditata terlebih dahulu. Begitulah step-step cara untuk melakukan profil risikonya. Dan ya sebenarnya betul juga apa yang dikatakan sama Mas Mahathir tadi, karena nggak boleh guys, itu nggak boleh pakai pinjol, itu dekat ntar gitu kan. Apalagi kalau tiba-tiba turun tuh, aduh gitu kan. Uang panas ya, nyangkut ya. Iya, jangan sampai uang panas. Thank you Mas Fadel. Jangan sampai pakai uang panas kalau dari Mas Fadel ya. Oke. Thank you Mas Fadel atas perspektifnya. Terakhir ke Kak Yoga, gimana kalau perspektif Kak Yoga? Apakah ada pandangan lain? Silakan Kak Yoga. Oke, kalau dari pandangan saya sih, yang terutama dalam berinvestasi, teman-teman yang penting ada modalnya dulu. Nanti setelah ada modal, baru kita bisa mulai berinvestasi dengan langkah-langkah seperti instrumen investasi seperti kripto ya. Kalian bisa beli dan jual. Dan tentunya kan dalam berinvestasi kan kita profilnya beda-beda. Seperti tadi yang dijelaskan, karena kita ada yang udah single, ada yang udah nikah, kan beda-beda tuh. Jadi kita nggak usah banding-bandingin diri kita sama yang lain. Nah, jadi kalian bisa fokus dulu nih investasi leher ke atas. Bisa belajar dari technical analysis, bisa dari fundamental, bisa melihat project-project koin yang mau kita beli. Jadi tuh jangan ikut-ikutan teman yang angka-angkanya itu ya. Jadi kalian fokus diri sendiri dulu. Kalau kalian merasa FOMO, ikut-ikutan dan bisa nggak terkendali dalam berinvestasi, nanti kalian ya nggak dior berarti bakal dimanipulasi pikiran kalian ya. Jadi tetap fokus ke diri sendiri, belajar pelan-pelan, cari mentor. Tentunya cari mentor ya lebih penting karena bisa memangkas waktu belajar kalian. Tapi kalau misalnya kalian nggak cari mentor, kalian otodidak, kalian nggak bisa dikoreksi. Seperti kalian kuliah ataupun belajar itu kan ada pembimbing ya. Kalau kalian egois, berdiri sendiri, iri, ataupun nggak mau belajar ataupun gengsi, nah itu udah siap rungkat aja. Jadi yang terpenting banyakin belajar, jangan gengsi, jangan malu, terus fokus buat investasi diri sendiri dan tentunya banyakin teman-teman yang bisa buat diri kita lebih maju. Itu pentingnya. Kayak gitu, Mas. Oke, thank you Kak Yoga. Ini karena tadi nyangkut-nyangkut mentor, saya mau langsung tanya nih ke Kak Yoga. Sebenarnya pertanyaan selanjutnya, cuman saya pakai dulu kayaknya pertanyaannya. Boleh. Sebenarnya kalau kita dalam hal belajar trading itu, mana sih yang lebih baik Kak Yoga? Belajar dengan otodidak atau kita dengan mentor langsung? Kalau iya, dan kenapa alasannya? Silakan Kak Yoga. Oke, kalau saya sih dari mentor sih. Kenapa? Karena biar kita tuh bisa tahu orang yang mentor tuh udah lebih dahulu untuk belajar trading ya. Jadi kita kan pemula. Masa kita ya
gimana ya, kita kan dulu saya tuh terjun memang benar-benar kayak otodidak, tapi setelah saya belajar banyak kesalahan, saya baru sadar ternyata saya butuh mentor. Nah, hal-hal seperti ini tuh penting buat kita ya teman-teman. Kita tuh cari mentor supaya kita bisa memangkas waktu belajar kita. Itu lebih penting. Makanya kita analoginya seperti yang tadi jelasin aja, seperti kita kuliah, kita kan belajar ada dosen gitu kan. Kayak gitu aja mikirnya. Karena kalau misalnya kita cepat-cepat dapetin mentor, kita mulai better gitu untuk kedepannya, mulai berinvestasi seperti mungkin lebih teknikal, seperti kalian misalnya bisa beli aset koin nih, beli dan jual kan itu harus tahu ya. Kalau kita nggak tahu dengan beli dan jual, kita mau gimana? Balik lagi ke tipe trader kalian. Apa kalian investor jangka panjang, apakah jangka pendek sebagai trader? Nah, kalau trader kalian ingin mendapatkan profit dalam harian atau mingguan, itu tuh harus tahu titik beli dan jualnya. Ataupun kalian misalnya mau dekat sehari mau dapat 3% ataupun lebih dari 5%. Nah, itu kita harus tahu titik beli dan jualnya. Kalau kita nggak tahu, kita bingung. Yang penting harus diarahin deh, ya. Harus terarah dan jelas. Kayak gitu, Mas Yose. Harus terarah dan jelas, dan tentunya pakai mentor kalau dari Kak Yoga. Oke, itu dari Kak Yoga nih perspektifnya. Mau ke Mas Mahathir. Nah, ini sebenarnya kalau kita yang lebih baik itu kita belajar trading kripto itu dengan mentor atau otodidak, Mas Mahathir. Kalau iya, kenapa? Silakan Mas Mahathir. Nah, kalau pribadi sih sebenarnya dari awal saya belajar kripto itu otodidak sih. Jadi sebenarnya di mana aja boleh, mau pakai mentor, belajar sendiri itu it's okay. Yang penting itu waktu kita, kenyamanan kita, niat kita untuk belajar, itu poin penting. Kalau benar-benar mau ingin cuan di kripto, niat kita itu apa? Ya, otodidak bisa, belajar dari teman-teman komunitas bisa, belajar dari mentor dari yang udah suhu-suhu ya boleh. Itu tergantung teman-teman. Kita nggak bisa saling beradu itu tadi. Jadi kita kenyamanan teman-teman untuk belajar dimanapun berada, it's okay. Oke, berarti bisa dari mana aja ya Mas Mahathir ya. Jadi kalau Oke, Mas Mahathir bisa. kayaknya juga pakai mentor, tapi mentornya bisa dari YouTube, dari sekitar tentunya berarti Mas Mahathir. Ditambah tadi otodidak ya. Oke, thank you Mas Mahathir. Berikutnya setelah Mas Mahathir aku ke Kak Dava dulu deh. Kalau Kak Dava, dari pandangan Kak Dava, belajar trading kripto itu baiknya pakai mentor atau otodidak? Kalau memang iya, kenapa nih dari Kak Dava? Silakan Kak Dava. Oke, kalau misalnya untuk saya pribadi sih itu terserah ya. Ada yang mau pakai mentor atau enggak, itu juga bebas sih. Karena sekarang itu dari YouTube, dari edukasi-edukasi yang tentang trading itu sudah banyak sekarang ya. Dari YouTube, dari komunitas, dari grup, itu udah banyak banget gitu. Kalau misalnya untuk mentor itu hanya untuk membimbing kita lebih baik lagi gitu. Kayak guru lagi lah. Kalau misalnya kita lagi lost dalam trading kan kita nggak tahu misalnya harus ngapain atau enggak apa sih trading sistem kita yang salah atau enggak kita nggak buat jurnal. Mentor itu hanya untuk mencukupi atau lebih baik lagi kita memakai mentor gitu. Jadi biar ada pembina yang lebih di atas kita, ada orang yang lebih tahu dari kita, pengalamannya lebih banyak dari kita, biar kita tidak terjerumus ke lubang yang salah gitu. Jadi kalau misalnya untuk belajar ya bisa di mana aja sih sebenarnya, tapi kalau misalnya untuk lebih serius mentor itu penting sih. Jadi seperti itu, Mas. Oke, mentor itu penting. Belajar di mana aja dan mentor itu penting. Thank you Kak Dava dari Crypto Post atas perspektifnya. Terakhir ke Kak Fadel nih dari Makassar nih. Kalau dari perspektif Kak Fadel tuh belajar trading kripto mendingan pakai beneran otodidak, belajar sendiri atau ada mentornya? Kalau emang iya, kenapa Kak Fadel? Silakan Kak Fadel. Kalau menurut saya itu sebenarnya yang apa yang dikatakan sama Mas Mahathir tadi itu memang benar, karena informasi di zaman sekarang itu begitu banyak gitu. Kayak kita mau belajar otodidak juga bisa. Kayak kita cari di YouTube, kayak kita cari di website Google, bahkan kita cari di Instagram. Bahkan kalau misalnya teman-teman notice di Instagramnya Indodax itu juga sering share-share informasi guys, kalau kalian notice gitu. Jadi kayak kalau kita pengen belajar secara otodidak itu bisa. Cuman saya setuju sama pendapat Mas Yoga tadi yang mengatakan kalau kita punya mentor itu secara gak langsung bakal memberikan kepada kita shortcut gitu. Contoh, kayak kita pengen belajar teknikal, ada ilmu yang disebut dengan Elliott Wave, ada yang disebut dengan supply demand, liquidity.
itu semua kayak kita bisa mempelajari itu, tapi bisa jadi prosesnya jauh lebih lama. Tapi kalau ada mentor yang udah beritahuin duluan, guys ada teknik ini loh bagus buat gini, guys ada teknik ini loh bagus buat ini, jadinya tuh jauh lebih shortcut waktunya. Jadi kayak bisa dibilang kalau orang lain yang otodidak dia itu naik ke lantai 10 pakai tangga, tapi kalau ada mentor itu dia bisa naik lift kayak gitu. Wih, Tapi kalau otodidak mantap. juga bagus sih. Analoginya pas ya, apalagi belajarnya di Indodax Academy pastinya. Oh, bener banget. Thank you Mas Fadel atas perspektifnya. Oke, masih ke Mas Fadel deh, aku deh. Mengenai ini Kak Fadel, gimana sih caranya kita menentukan besaran modal yang tepat untuk diinvestasikan dalam trading kripto? Ini kan kita masih bingung nih. Ini kira-kira berapa persen ya? All in kah? 50% atau gimana Kak Fadel? Silakan Kak Fadel. Besaran modal itu betul apa yang dikatakan sama Mas Satria tadi, karena kita tuh harus menentukan terlebih dahulu berapa persen kira-kira yang akan kita masukkan dalam kripto gitu. Contohnya mungkin teman-teman juga punya aset investasi yang lain seperti obligasi, bonds, ataupun juga emas, ataupun saham, ataupun kripto. Hanya saja untuk yang paling bagusnya itu sebenarnya tergantung dari teman-teman sih. Seberapa teman-teman mengenal diri teman-teman masing-masing. Karena kayak kalau misalnya dari awal, teman-teman itu dari awal memang tipe investor yang agresif, pasti teman-teman aset alokasi portofolionya banyak di kripto. Karena teman-teman tahu, analoginya itu mungkin kalau di taman bermain, saham mungkin kayak, ya let's say kincir angin lah. Tapi kalau kripto memang kayak roller coaster, so it's very fun gitu kalau buat ini, alokasi modalnya. Dan yang penting jangan ini sih, yang penting harus mendahulukan kebutuhan pokok dulu 50%. Setelah kebutuhan pokok baru dana darurat. Kalau dana darurat udah ada baru ke investasi. Kurang lebih kalau saya kurang lebih seperti itu sih Mas. Wih, mantap. Berarti juga sediakan dana darurat ya. Dan juga dipecah, mau di obligasi, di deposito, macam-macam. Pokoknya biar dengan nggak all in di kripto kalau dari Mas Fadel ya. Thank you Mas Fadel atas perspektifnya. Berikutnya mau ke Kak Dava deh, gimana sih cara kita menentukan besaran modal yang tepat untuk diinvestasikan dalam trading kripto, Kak Dava? Silakan Kak Dava. Oke, kalau misalnya untuk besaran modal sih tergantung orangnya ya Mas, kan ada orang itu berbeda-beda Mas, ada yang pas tadi pelajar, ada yang kuliahan, ada yang orang kantor, ada beberapa beda-beda. Jadi income pendapatan orang itu berbeda-beda juga. Jadi kalau misalnya untuk saya pribadi, untuk saya sendiri, kalau misalnya untuk besarannya itu 70% lah untuk misalnya trading kripto atau enggak investasi kripto, saya ngambil yang paling high risk, jadi investasi leher ke atas kayak kripto sama saham. Soalnya saya masih muda gitu Mas. Jadi kalau misalnya beda lagi kalau misalnya saya udah umur 30 atau enggak 40, jadi resikonya itu bisa dikecilin lagi. Tapi kalau misalnya untuk umur saya, umur 18 tahun ke bawah, itu saya akan ngambil profil resiko yang paling tinggi gitu. Jadi kalau misalnya saya jatuh pun, saya masih bisa makan. Oke. Jadi perspektifnya kalau saya jatuh pun saya masih bisa makan ya. Iya, Yeah. Mas. Bagus. Thank you Mas Dava atas perspektifnya. Oke, saya mau beralih ke Mas Mahadir nih yang berada di Medan. Mas Mahadir, gimana sih caranya kita menentukan besaran modal yang tepat untuk diinvestasikan dalam trading kripto? Silahkan Mas Mahadir. Oke, ini menentukan besaran modal ya. Betul. Modal ini kan punya budget masing-masing, yang nggak mungkin punya yang udah punya gaji sama yang teman-teman yang masih kuliah itu punya budget yang sama, pasti tidak sama itu ya kan, punya budget masing-masing. Kalau pribadi sih ini kita sharing ya, bukan menggurui teman-teman, pasti punya cara masing-masing. Ya kita benar-benar uang itu ya kita bagi untuk kebutuhan dulu yang terpenting. Ketika ada sedikit untuk kita trading, boleh. Jadi kita punya modal 100%, ya jangan letakkan satu keranjang untuk investasi ya. Jadi kita ada beberapa keranjang seperti di saham boleh, di reksadana boleh, di kripto juga boleh yang lebih high risk kan. Jadi kita jangan meletakkan investasi trading itu di satu keranjang. Kita bagi-bagi nih. Jadi terlepas itu kita memang banyak belajar nih tentang itu. Jadi itu terpenting sih dari saya.
Siap, Mabel. Jadi Jadi jangan dari bicara angka itu tergantung teman-teman. Bicara angkanya besaran Hmm. modal. Yang terpenting belajar, upgrade belajar ilmu itu yang penting. Itu aja. Oke. Yang penting belajar dan juga jangan meletakkan dalam satu tempat ya. Jadi dipecah di beberapa tempat. Jadi amit-amit Benar. kalau investasinya ada yang kolaps, masih ada yang menolong seperti itu ya aset aset yang lain. Ya, Thank you Mas Mahathir dari Medan tentunya atas perspektifnya. Terakhir ke Kak Yoga nih, gimana sih Kak Yoga perspektif dari caranya menentukan besaran modal yang tepat untuk diinvestasikan dalam trading kripto? Silakan Kak Yoga. Oke, ini balik lagi tentang cash flow kalian ya. Jadi kan kalau misalnya cash flow kalian aman, kalian bisa berinvestasi dengan modal yang ditentukan kalian. Nah, betul kan seperti Mas Fadel tadi, kalian harus dibagi tuh uang kebutuhan dulu yang diutamakan. Jangan sampai gajian kalian pure semua di kripto. Nanti kalau udah loss, pikiran psikologi malah keganggu ya. Jadi yang terpenting kalian fokus dulu, pisahkan dulu uang kebutuhan dan uang dana darurat. Kalau kalian pure all in di kripto itu nggak baik ya teman-teman. Jadi benar-benar disisihkan aja. Walaupun kalau misalnya kalian baru pemula, baru belajar ya udah investasi aja Rp10.000 di Indodax. Karena di Indodax cuman Rp10.000 kalian bisa udah mulai berinvestasi. Jelas ya. Jadi langkah-langkahnya yang jelas kalian yaitu dibagi ke beberapa aset. Jadi kalau misalnya kalian invest di kripto nih, 1 Bitcoin, 1 Ethereum, 1 BNB, ya itu dibagi dulu aja. Karena kalian hanya butuh proses dulu untuk mulai berinvestasi, nggak langsung instan kalian deposit nih langsung beli, nggak kayak gitu. Karena ada titik yang dimana pembelian itu ada ini yang untuk pembelian dari technical analisisnya. Tapi kalau misalnya kalian investor, ya kalian mungkin bisa beli aja. Karena turut-menurut ketika market koreksi kalian bisa beli, ketika market koreksi kalian bisa beli. Dan yang terpenting yaitu modalnya harus uang dingin. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, ini sama nih Mas Yoga, Mas Mahathir, sama Mas Dava, sama Mas Fadel nih. Harus tetap menggunakan uang dingin ya untuk besarannya. Terima kasih Mas Yoga Kak Yoga atas perspektifnya di hari ini tentunya. Oke, dan sepertinya kita akan memasuki sesi yang ditunggu-tunggu dari teman-teman semua, ini adalah sesi interaktif. Jadi teman-teman di sini bisa menanyakan dengan klik fitur raise hand. Setelah itu Yose akan pilih untuk siapa yang berkesempatan untuk mendapatkan Rp200.000 masing-masing dalam bentuk USDT dari mana satu pertanyaan. Jadi totalnya ada 5 penanya, totalnya Rp1.000.000 berbentuk USDT di mana satu penanya akan bernilai Rp200.000. Oke, yang pertama aku sudah ada jawaban di sini. Ada Kin Alfarizi dari Denpasar. Silakan Kin Alfarizi dari Denpasar, bisa membuka mute audionya, di unmute, kemudian bertanya kepada siapa, pertanyaannya apa, silahkan. Dari Halo, selamat malam. Silahkan, selamat malam, silahkan dari Kin Alfarizi. Halo Kak, saya mau tanya ke semua narasumber ya. Satu Pertanyaan aja, ke siapa nih? Aku coba arahkan ke siapa? Ke Mas Fadel aja, ke Mas Fadel. Oke, Mas Fadel. Ya. Pertanyaannya apa nih Mas Kin? Gimana caranya atau tips buat terhindar dari FOMO? Terhindar dari FOMO. Terima kasih Mas Kin Alfarizi. By the way, sebelum dijawab sama Mas Fadel, Mas Kin berharap mendapatkan beli Kin ya, karena dari Bali ya, dari Denpasar. Beli Kin berharap mendapatkan uang senilai total Rp200.000 berbentuk USDT. Langsung beli Kin di Denpasar, tulis di kolom chat nama _ asal komunitas atau asal kota kamu. Nanti biar langsung di DM oleh tim Indodax setelah ini. Oke, belikin atas pertanyaannya. Silakan Mas Fadel dijawab mengenai FOMO, biar kita nggak FOMO. Gimana Mas Fadel? Silakan. Alright, itu pertanyaan bagus banget sih, dan bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman semua. Cara menghindari FOMO dalam market itu sebenarnya sangat simpel. Karena FOMO ini sangat sering, apalagi di pom-pom ya, di sosial media, terserah atau influencer atau video-video konten di TikTok kayak gitu kan, sering membuat kita menimbulkan rasa FOMO dalam hati kita. Rasa FOMO itu sebenarnya dapat terkalahkan. Jadi misalnya kayak teman-teman lagi scroll sosial media, let's say teman-teman lagi scroll TikTok gitu, terus kayak tiba-tiba stories, kenalilah diri kalian sendiri. Karena kalau kalian kenali diri kalian sendiri, mau orang lain berbusa-busa ngatain ini itu kayak gak bakalan kalian FOMO guys. Oke? Jadi kenali diri kalian sendiri. Oke, kenalilah diri kalian sendiri. Thank you Mas Fadel. Kenalilah diri kalian sendiri sebelum kita biar nggak FOMO gitu. By the way, tadi teman-teman semuanya untuk yang peserta, biar kita
webinar berjalan kondusif ketika nanti speaker dan juga host di IOC di sini dan juga teman-teman yang nanya jangan pencet unmute atau pencet apapun dan juga share screen ya biar kita dapat berjalan dengan kondusif. Oke, thank you Mas Fadil atas jawabannya. Berikutnya aku pertanyaan kedua, ini sudah ada data di kami. Ini ada Kak Dio Dharma dari Pontianak. Waduh, Kak Dio Dharma silahkan on cam. Mana orangnya Kak Dio Dharma? Bertanya. Selamat malam. Oh, selamat malam Kak Dio. Ini Bertanya. udah Oke, ini Kak Dio ya? Oke. ya. Bertanya kepada pertanyaannya apa dan bertanya kepada siapa? Silakan Kak Dio. Oke, terima kasih kesempatannya Kak. Saya ingin bertanya kepada Kak Yoga. Mohon maaf sebelumnya suara saya kedengaran? Kedengaran Dio, aman Oke, kedengaran. terima kasih. Untuk Kak Yoga, saya ingin bertanya, ketika Kak Yoga berposisi sebagai mahasiswa, seandainya sebagai mahasiswa dan memiliki modal sedikit, dengan tujuan kebanyakan kan kayak gini, kebanyakan orang pengen trading, lalu mencari modal untuk menjadi investor. Nah, saya ingin bertanya kepada Kak Yoga bagaimana cara memanage waktu dan uang ya ketika kita keterbatasan modal. Begitu Kak Yoga. Terima kasih. Apa bisa dimengerti pertanyaannya? Bisa. Oke, baik. Oke, Terima terima kasih kasih, Kak Yoga. dari Kak Dio. Sebelum dijawab Kak Dio, selamat buat Kak Dio. Berhak mendapatkan Rp200.000 berbentuk USDT. Kak Dio langsung bisa tulis di kolom chat nama _ asal komunitas atau asal kota biar langsung di DM atau dihubungin oleh tim dari Inodax. Sekali lagi terima kasih Kak Dio atas pertanyaannya. Silahkan dijawab Kak Yoga. Terima kasih Kak Yose. Oke, mengenai pertanyaan tadi ya. Jadi kalian yang terpenting kan mahasiswa nih ya. Pertama mungkin belum ada modal dulu. Mungkin itu uang kebutuhan atau enggak uang kuliah lah ya. Yang paling harus pertama kalian mulai investasi ya. Ini lebih ke modalnya dulu. Mungkin Mas Dio bisa cari bisnis sampingan seperti dropship, reseller ataupun supplier, banyak tuh. Karena zaman sekarang kan kalian bisa dapat income dimanapun ya untuk online. Nah, makanya kalian bisa mulai income-nya dulu deh. Dan kalau misalnya kalian berinvestasi, cocoknya dalam trading investasi kalau untuk mahasiswa lebih better sih ya investasi dulu aja, kenali dengan profil risiko dulu yang tadi kita bahas kan. Dan yang kedua mungkin gabung komunitas-komunitas seperti komunitas kripto kalau kalian berinvestasi kripto. Jadi cari relasi sebaik-banyaknya. Apalagi lagi mahasiswa lagi proses pembelajaran, kalian bisa kayak belajar dimanapun, belajar di Inodax Academy ataupun di Inodax pun kalian bisa mulai dengan minimal Rp10.000. Jadi nggak terlalu banyak banget modalnya. Mumpung masih muda, mumpung masih banyak kesempatan, kalian coba aja tuh semuanya ya. Coba semuanya. Bisnis, investasi itu digabungkan. Kan itu dengan kehidupan ya teman-teman ya. Jadi lebih better kalian bisa cari income tambahan dulu deh buat mulai berinvestasi. Jadi nggak gegabah pakai uang kuliah ataupun uang kebutuhan. Jadi pelan-pelan aja prosesnya sambil cari komunitas-komunitas yang bisa kalian buat belajar di dalam. Kayak gitu, Bro Dio. Baik, terima kasih Kak Yoga atas perspektifnya. Jadi tetap bagaimana belajar tentunya ya dan juga invest belajar dari siapapun dan juga kapan tentunya. Thank you Kak Yoga dan juga selamat lagi untuk yang sudah tadi bertanya. Berikutnya aku coba ke penanya selanjutnya. Wow, banyak banget nih, ada 22 orang yang tanya nih. Ke Kak Cakra di Bali. Mana nih Kak Cakra orangnya? Kak Cakra. Halo. Kita ke Bali. Oke. Boleh on cam Kak Cakra? Oke. Silakan Kak Cakra bertanya kepada siapa, kemudian pertanyaannya apa? Silakan Kak Cakra. Saya ingin bertanya ke Kak Fadel ya. Izin Kak Cakra, aku ganti ya karena Kak Fadel udah, Mas Yoga udah. Antara Kak Dava atau Kak Mahathir, pilih mana tuh dari dua itu? Saya pilih Kak Dava dah. Oke, Kak Dava. Silakan Kak Cakra di Bali. Pertanyaannya apa? Untuk pemula gimana ya cara memilih aset dan koin yang berpotensi? Kan takutnya nanti kita beli amit-amit pakai uang all-in atau uang panas lah. Takutnya sangkut gitu lah harganya. Dan selanjutnya gimana ya? Kita tahu bagaimana kapan dan gimana ya cara keluar dan masuk market agar kita tahu lah. Oh, ini harga yang di atas, jadi kita bisa jual di sini. Oh, ini harga yang di bawah, nah di sini kita bisa beli gitulah. Oke, kapan beli, kapan jual harga yang untung. Oke, terima kasih Beli Cakra sudah dibantu untuk malam hari ini. Terima kasih Beli Cakra. Izin Beli Cakra sekali lagi selamat buat Beli Cakra sebelum Kak Dava menjawab. Buat Beli Cakra berhak mendapatkan uang
Rp200.000 berbentuk USDT. Langsung di kolom chat tulis nama _ asal komunitas atau asal kota, kemudian juga ada username Indodax dan juga email Indodax-nya untuk mendapatkan hadiah. Langsung dijawab di kolom komen ya, Kak Cakra di Bali. Thank you Kak Cakra. Silahkan dijawab pertanyaan dari Kak Cakra, dari Kak Dava. Silahkan Kak Dava. Oke, bagus sih pertanyaannya. Tadi itu Kak Cakra itu nanyain cara bagaimana memilih aset koin kripto yang misalnya amit-amit gitu rukul ya misalnya gitu ya. Kemudian juga dia tanya soal sama bagaimana cara SL dan take profit gitu. Betul. Bagaimana waktu take profit sama cut loss. Oke, untuk yang pertama itu pertanyaannya kan jawabannya sih sebenarnya gampang sih. Kalau misalnya untuk ngambil kripto gimana proyeknya, yang pertama siapa developernya, terusnya itu bagaimana sih roadmap dari kripto ini berjalan misalnya, atau enggak proyek-proyek si kripto ini berjalan gitu. Jadi ada foundernya, ada developnya. Kita harus cari tahu dulu kalau misalnya untuk kita beli itu aman nggak sih kripto ini, kalau enggak bagus nggak sih untuk kedepannya. Jadi kita harus terus mencari tahu lah, kita belajar terus, mencari tahu terus dari cari yang koin kripto. Kan di market cap itu, koin market cap itu ada 10 kripto terbesar yang volume tradingnya itu gede kan. Nah itu sebenarnya bisa sih untuk diinvestasikan atau enggak untuk ditradingkan. Nah kalau misalnya untuk take profit sama stop loss-nya itu sama apa ya namanya, itu tergantung sistem trading kita atau enggak, tergantung analisa trading kita bagaimana gitu. Kalau misalnya trading kita ini per hari itu dapat misalnya 2% atau 3% dari kenaikan kripto, nah kita langsung aja cut gitu. Jadi kita harus tahu trading sistem kita dulu sih. Kalau misalnya hari ini itu misalnya udah naik 3% nih, ya udah cut loss. Kalau misalnya di trading kita ini per hari itu 5%, tapi koin kripto yang kita beli itu belum sampai 5%, ya kita tungguin atau enggak kita jual sebagian gitu Kak, kalau misalnya untuk take profit. Nah, untuk stop loss-nya juga kita itu harus tahu gitu berapa batas resiko yang berani kita pertaruhkan di dalam trading kita sendiri. Misalnya di kita itu beli BNB di harga A, di harga $100 misalnya per satu koin itu. Ketika harga BNB ini naik ke 110, berarti kita udah hampir dapat 10% gitu. Ya udah kita take profit aja. Kalau misalnya di dalam sistem trading kita loss kita itu 5%, berarti ketika harga BNB itu turun ke $95, kita udah close aja gitu. Jadi kita harus tahu gitu batas resiko sama take profit kita di mana gitu Kak. Jadi seperti itu sih. Jadi perbanyak sistem trading lah gitu. Perbanyak sistem trading. Terima kasih Kak Dava. Mantap, jawabnya udah lengkap banget nih kuliah 3 SKS dari Mas Kak Dava. Begitu Kak Cakra ya di Bali. Terima kasih dari penjelasan Mas Dava. Oke, cepat aja pertanyaan keempat. Berikutnya aku coba ke sebentar. Febri Rahmat, silahkan di Padang. Boleh on cam Febri Rahmat. Mana orangnya yang sudah resen? Febri Rahmat di Padang. Baik Mas. Terdengar suara saya Mas? Kedengeran? Ini Mas Febri Rahmat di Padang ya? Iya, Mas. Oke, silakan bertanya kepada siapa? Bertanyanya ke Mas Mahadir aja ya, biar kita adil semuanya. Bertanya ke Mas Mahadir, kemudian pertanyaannya apa? Silakan Mas Febri. Ya baik, terima kasih Mas Jose. Di sini saya ingin bertanya ke Mas Mahadir. Gimana Bang, kan kita kan trading pemula gitu Bang. Sering terjadinya psikologi kita itu kan terganggu gitu Bang. Ketika kita beli, ternyata marketnya turun gitu Bang. Gimana caranya kita sebagai pemula itu supaya psikologi kita itu tidak terganggu gitu Bang. Meskipun terkadang kan market itu kan pasti akan naik juga gitu Bang. Gimana gitu Bang dari Mas Mahadir Bang? Oke, terima kasih Mas Febri ya, terkait dengan psikologi ya, bagi psikologi. Oke, sebelumnya Mas Febri, sekali lagi selamat, kamu berhak mendapatkan Rp200.000 berbentuk USDT. Langsung dijawab, ditulis di kolom komen nama _ asal komunitas atau asal kota kamu, dengan formatnya juga jangan lupa sertakan username Indodax dan juga email Indodax. Thank you Kak Febri. Silakan Mas Mahadir untuk menjawab pertanyaan dari Kak Febri. Silakan Mas Mahadir.
Halo Mas Mahathir, apakah kayaknya Mas Mahathir agak ini slow respon? Silakan Mas Mahathir dijawab pertanyaan dari Mas Febri terkait bagaimana emosi apa ya, lebih kepada emosi atau psikologis ketika harga kripto sedang turun. Silakan Mas Mahathir. Kayaknya Mas Mahathir masih ke-mute. Punten Mas Mahathir. Ke-mute-nya tadi belum masih ke-mute dari Mas Mahathir. Silakan. Oke, baru nyala ini. Sorry. Oke, Mas, silakan. Soalnya medan hujan ini, jadi agak buyar suaranya. Sorry. Siap. Silakan Mas Mahathir. Oke. Untuk pemula sih, untuk awal memang belajar di awal kita memang mental kita, memang psikologi kita, trading itu memang benar-benar diuji. Jadi diakui dari awal kita memang benar-benar harus, mental kita itu harus siap. Jadi untuk awal kita pemula, benar-benar kenali diri kita dulu. Waktu kita untuk trading kita itu benar-benar nyaman. Jadi sebelum uang kita untuk trading, investasi, apapun itu, untuk memulainya, jadi harus benar-benar nyaman untuk kita dagang, trading, harus pahami dulu kondisi market. Jadi jangan gegabah sih sebenarnya penentuan untuk kita beli kripto, karena ada banyak market kita yang harus kita pertimbangkan untuk memilih cara aset kripto. Dari aktivitas media sosial, aktivitas grup-grup komunitas kripto, itu pasti berpengaruh. Teman-teman yang kadang ada yang cuan, kita kadang iri. Jadi ya kita kembali ke teman kita diri masing-masing, kenali diri kita, benar-benar harus kuat sih kalau kita di trading di kripto. Beda lagi di pasar-pasar lain. Mungkin di kripto ini adalah market paling fluktuatif daripada saham ya. Sebenarnya saya ini trader saham, tapi sambil belajar di kripto juga. Dan kita saling sharing belajar kan, ya kan? Dari saya itu sih, kenali diri kita sendiri. Oke, kenali diri kita sendiri. Terima kasih Mas Mahathir ya, kenali diri kita sendiri untuk lebih mengetahui tentunya profil resiko. Terima kasih Mas Mahathir. By the way tadi atas nama Febri Rahmat dari Padang, atas nama Febri Rahmat tadi belum menjawab di kolom komentar untuk disebutkan nama underscore asal kota atau asal komunitas, kemudian username Indodax dan juga email Indodax ya. Karena kalau enggak nanti hangus loh, Rp12.000. Sayang banget untuk Febri Rahmat di Padang. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir. Aku akan sepertinya ini punya, sebentar ya, ada... Oke, silahkan ada Hasan. Silahkan Hasan. Oke, untuk bisa on cam dan juga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan. Siap. Hasan. Saya izin sharing dulu ya. Sebelumnya saya pertama kali kenal kripto di tahun 2021. Kak Hasan, izin. Kak Hasan, maaf aku potong. Kita langsung ke pertanyaan aja ya. Iya. Biar lebih cepat. Maaf ya Kak Hasan. Aja. Langsung saya ke Kak Yoga ya. Silakan Kak Hasan. Dari pertama kali aku kenal kripto, aku tuh di Indodax ya. Dan terus sampai sekarang tuh masih terus loss ya. Nggak tahu kenapa setiap entry tuh loss terus. Dan aku pernah berapa kali belajar technical analysis. Jadi sekarang saya sama technical analysis nih. Jadi pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya nih. Jadi technical analysis itu apakah betulan akurat ataupun enggak gitu. Sedangkan di market kan ada market maker ya. Gitu. Mungkin segitu aja pertanyaan aku ya. Oke, terima kasih Kak Hasan. Apakah teknik analisis ini akurat atau enggak? Silakan Kak Yoga, dijawab dengan singkat Kak Yoga. Silakan. Oke, Mas Hasan, menurut saya secara teknikal analisis itu penting ya, di mana kita bisa tahu beli dan jualnya. Nah, kalau misalnya Mas Hasan mau belajar teknikal analisis lebih mendalam, kebetulan di Indodax Academy ini akan membuka trading class batch 2. Jadi Mas Hasan bisa pantauin sosmed Indodax, nanti bisa ikutin daftar di trading class batch 2 ya. Karena kalau misalnya kita nggak tahu secara candlestick seperti Marubozu bullish atau Marubozu bearish, kita asal beli aja pas dalam kondisi Marubozu bearish, nah itu akan koreksi turun ke bawah gitu ya. Jadi yang terpenting technical analysis ini kita harus tahu dulu berdasarkan konfirmasi. Konfirmasi itu seperti candle hijau lebih tinggi dari candle sebelumnya. Dan yang terpenting adalah jam tradingnya. Jadi kalau misalnya kalian bisa beli Marubozu candle ini ketika pergantian candlestick, nah itu lebih prepare. Yang penting beli berdasarkan candle sudah full Marubozu dan beli berdasarkan candle sudah closing. Itu yang terpenting ya Mas Hasan. Jadi jangan lupa ikutan trading class batch 2 di bulan Agustus sampai September ya Mas Hasan.
Mantap. Terima kasih Kak Yoga ya. Jangan lupa ikut trading class. Untuk Kak Hasan sekali lagi selamat buat Kak Hasan mendapatkan Rp200.000 berbentuk USDT. Langsung dijawab di kolom komentar, ketik nama underscore asal komunitas atau asal kota, kemudian dituliskan pula email username Indodax dan juga email Indodax-nya di kolom komentar biar langsung diproses hadiahnya. Thank you Kak Hasan dan juga Kak Yoga atas jawabannya tentunya. Dan sekarang kita mau masuk di sesi closing statement. Coba kita untuk masing-masing speaker cukup 1 kalimat closing statement aja singkat mengenai materi kita hari ini mengenai profil resiko trading. Dimulai dari Kak Fadel dulu, silahkan. 1 kalimat singkat aja Kak Fadel, silahkan. Ini 1 kalimat, beneran 1 kalimat doang Mas? 1 kalimat ya, tapi ya bolehlah terlalu panjang, tapi jangan terlalu panjang ya. Biasanya Kak Fadel ini berapi-api nih kalau jawab. Oke. Thank you Kak Fadel. Aku jawab cepat ya. Boleh, silakan. Kebetulan malam hari ini tuh materinya tentang risiko trading. Nah, masalahnya itu teman-teman harus mengetahui dalam trading itu ada 3 hal yang wajib kita ketahui, yaitu mindset, gimana cara kita berpikir pada pasar, money management, manajemen keuangan. Ketiga itu metode, cara kita analis market, mau teknikal, fundamental, pandermologi, astrologi. Nah, permasalahannya di sini teman-teman yang harus ketahui itu adalah metode itu gak ada satupun teknik yang 100% akurat. Karena kalau ada satu teknik yang 100% akurat, seharusnya trader itu sudah menjadi pekerjaan semua orang. Karena kalau mereka jadi trader, pakai teknik itu 100% menang. Nah, jadi manajemen risiko itu sangat penting untuk mengurangi risiko kesalahan kita ketika kita melakukan analisa yang salah di metode. Kurang lebih kalau gitu aku Mas. Mantap. Terima kasih Mas Fadel. Hidup Mas Fadel ya pokoknya. Dan juga udah mengenai perspektif. Ewaku Mas. Ewaku ya. Baji-baji pokoknya. Sudah memberikan perspektif di hari ini mengenai soal profil resiko trading. Terima kasih Mas Fadel. Selanjutnya ke Mas Dava di Bandung ya. Ini orang Bandung silahkan Mas Dava untuk perspektif closing statement singkat mengenai profil resiko trading di hari ini. Silahkan Mas Dava. Oke, ya, jadi gini Mas, untuk singkat closingnya yang pertama itu kita harus benerin dulu mindset sebelum masuk ke dunia trading atau investasi. Karena kalau misalnya mindset kita udah salah di awal, kita akan berantakan seterusnya Mas. Yang kedua itu gunakan atau enggak memperkuat trading sistem kita dari modal, dari apapun kita perkuat lah, dari teknikal, kita punya jurnal, kita perkuat sistem trading kita, karena kalau misalnya kita sudah memperkuat sistem trading kita, kayak punya jurnal, punya backtest, punya datanya, itu psikolog sama emosi kita aman Mas. Jadi kita bisa lebih tenang lah di dalam trading ini kalau misalnya kita mempunyai sebuah data yang benar-benar kuat gitu, sama mindset yang benar gitu untuk masuk ke dalam dunia trading gitu Mas. Oke, seperti itu sih Mas. Mantap, mindset yang benar ya dalam dunia trading. Thank you Mas Dava atas perspektifnya. Kembali ke Mas Mahathir, silahkan Mas Mahathir, 1 closing statement singkat mengenai profil risiko trading. Silahkan Mas Mahathir. Oke, ini profil risiko investasi ya. Ini terakhir ya. Profil risiko itu indikator kita untuk mengetahui tingkat toleransi kita sebagai investor atau trader. Jadi, kenali dulu risiko kita, perencanaan keuangan kita, kegiatan kita, time frame kita untuk menghadapi yang menerima risiko itu. Jadi benar-benar harus belajar, upgrade, belajar terus tanpa ada henti-hentinya. Jadi market itu pasti fleksibel. Jadi itu aja, belajar, Horas. Oke, belajar Horas, belajar itu hidup, hidup itu belajar. Terima kasih Mas Mahathir yang sangat semangat memberikan perspektif di sore hari ini. Dan terakhir ke Kak Yoga, silahkan closing statement di hari ini mengenai profil resiko trading. Silahkan Kak Yoga. Oke ya, untuk closing statement ya teman-teman ya. Penting pertama, banyakin belajar, terus selalu mengenal diri kita sendiri, improve, repeat. Dah, itu aja singkat, sesimpel itu ya. Jadi kalian bisa diputar aja, belajar, banyakin belajar, improve, belajar, improve. Gitu aja terus. Cari sampai benar-benar kalian punya passion. Kayak gitu, Mas Yosef. Oke, belajar itu sesimpel itu ya kalau dari quotes-nya dari Kak Yoga. Thank you sekali lagi Kak Fadel, Kak Dava, Kak Madi, dan juga Kak Yoga. Yang memang kalau ngobrolin soal profil risiko trading, kuncinya ada di mindset yang mindset, kemudian keuangan, waktu, tekad yang ulet untuk terus belajar, ikro, dan juga memantau naik turunnya harga aset kripto. Memantau naik harga turunnya aset kripto dulu, panen cuan kemudian. Oke, dan kita juga mau konfirmasi nih buat teman-teman semuanya bahwa setiap
bulannya, di setiap bulan itu ada 2 kali, biasanya 2 minggu sekali kita dari Indodax itu mengadakan webinar Indodax Academy. Jadi bagi pemula maupun trader supaya aman dalam berinvestasi di dunia kripto. Maka dari itu pantengin terus akun media sosial Indodax di semua kanal untuk dapetin hadiah tentunya dari kami dalam webinar ini. Karena ada total nilai 1 juta rupiah buat kamu. Oke, sebelum kita akhiri izin kita foto bersama ya teman-teman semuanya. Oke, boleh on cam semuanya. Biasanya kalau kita on cam itu kalau udah on cam dan juga jangan lupa tangannya X gini ya. Mungkin bisa kita tangannya X gini untuk ini X itu bukan Syahrini Anang ya, tapi ini bagaimana Indodax, logo X-nya Indodax. Oke, hitungan ketiga kita ambil foto ya. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Oke, thank you. Dan juga bagi teman-teman semuanya yang ingin belajar lebih dalam soal kripto, NFT, AI, dan sebagainya, bisa banget gabung di grup Telegram Indodax, ada di @indodaxroom. Jadi biar aset masa depan kamu semakin cuan. Oke, terima kasih banget untuk kakak-kakak yang sudah hadir di sore hari ini tentunya. Ini ada dari Mas Dava, Mas Fadel, Mas Mahadir, dan juga Kak Yoga. Terima kasih pula. Terima kasih untuk semua peserta pula. Terima kasih, Mas. Thank you, thank you. Mas atas Sama-sama. Sampai ketemu. Amin. Kita sampai ketemu, semoga ketemu offline ya. Semoga cuan senantiasa ada di portofolio kita. Akhir kata, sampai jumpa di webinar Indodax selanjutnya. Bye-bye, ciao. Thank you. Salam cuan untuk kita semuanya. Salam aset masa depan. Thank you, bye-bye. Bye. Thank you. Bye.